dua tuyul ketemu jin ifrit, itulah yang kemudian saya pakai dua tuyulnya. Yang kemudian kita sama-sama ketika berjuang waktu itu, saya pakai istilahnya, kita tetap berjuang meskipun ada dua tuyul yang melarikan diri. Kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Pelaporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi. Konflik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak hanya pelik, tetapi kasusnya juga melebar hingga menyeret banyak pihak terseret ke dalam pusaran. Tidak terkecuali kelompok yang dulu satu barisan menyerang Jokowi, kini malah saling berhadapan sebagai lawan. Setelah perang kata-kata, kini kedua kelompok saling membuat laporan kepolisian. Dan itulah yang terjadi dengan kelompok Roy Suryo CS saat melaporkan balik pengacara senior, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Egy Sujana dan rekannya Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo dan pengacaranya, Ahmad Khozinuddin, atas dugaan pencemaran nama baik. Karena laporan itulah kubu Roy Suryo balas menempuh jalur hukum dengan melaporkan balik keduanya. Kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saya kepada Eli Daneti, selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengutipnya dan menyerang fisik klien saya dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara. Kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Fauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rismon Sianibar saja, bukan hanya perjuangannya Kurnia Nurani saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadila atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah palsu saudara Joko Widodo adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Manuver yang ditempuh Egy Sujana tidak hanya membuat Roy Suryo kecele, tetapi juga merasa ditinggalkan, tetapi juga ditusuk dari belakang. Meski ditinggalkan 2 orang yang dulu setia menemani perjuangannya mengungkap ijazah Jokowi, Roy Suryo menolak berkecil hati. Sebaliknya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menuding Jokowi melakukan siasat adu domba. Memecah belah untuk mengalihkan isu polemik ijazah palsu yang sempat menggegerkan publik. Bagi kubu Roy Suryo, langkah hukum yang ditempuh Egy Sujana merupakan bukti jika Jokowi melakukan politik adu domba. Lantas seperti apa sikap kubu Roy Suryo CS menghadapi politik pecah belah yang diduga dilakukan oleh Jokowi? Pernyataan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademi dan aktivis tentang pelaporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba Jokowi. Sebagaimana diketahui, Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti telah melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada 26 Januari 2026. Menyusul kemudian Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin. Materi laporan adalah dugaan pencernaan dan fitnah sebagaimana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pelaporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah konfirmasi strategi pecah belah
dan adu domba kubu Jokowi telah, sedang, dan akan terus dilakukan, yang awalnya Jokowi memecah belah dengan terbitnya SP3 diduga atas instruksinya. Selanjutnya diduga Jokowi melakukan adu domba dengan adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan Ahmad Hosinuddin. Tujuannya agar publik teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah palsu sehingga Jokowi dapat selamat dari potensi pidana saat perkara bergulir di pengadilan. Kedua, laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Elida Neti dan Damai Harilubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat, juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari Termul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi, karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Meskipun demikian, tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas. Agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kezaliman. Tak ada yang menyangka satir menohok Roy Suryo kini berbuntut panjang setelah Egy Sujana melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Ucapan tuyul bertemu Jinifrit menjadi bumerang bagi Roy Suryo, sebab sepatah kalimat itu tidak hanya membuat Egy berang, tetapi secara terbuka menabuh genderang perang. Dari kawan menjadi lawan. Dari ucapan selamat berjuang berubah menjadi kalimat perlawanan. Dan itulah yang terjadi pada hubungan Egy Sujana dan Roy Suryo saat ini. Tidak hanya dinamis, tetapi juga amat miris. Lantas apa kata Roy Suryo usai tahu dirinya dilaporkan oleh orang yang sempat berada satu barisan melawan Jokowi yang kerap disebutnya tiran? Ini benar kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian nanti tidak terima dan melaporkan karena ini sudah penistaan agama. Ya, Panji saja dilaporkan ya karena penistaan agama. Ini lebih lagi, apalagi katanya menemui Fir'aun. Lebih jahat Fir'aunnya atau lebih jahat yang ditemui? Nah, itu kita nggak tahu ya. Nah, maka saya di kesempatan ini malah berterima kasih dan mengapresiasi seorang wartawan senior dari dulu adalah mantan ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen, yang bernama Pak Lukas Luwarso, yang sudah sebenarnya membantu Egy dan membantu DHL dengan menyederhanakan, gak usah pakai nabi-nabian, pakai aja istilah dua tuyul ketemu Jen Ifrit. Saya selaku pribadi dan juga insya Allah juga Bang Akam, kita mengikuti sikap dari kuasa hukum kami yang nanti akan dibacakan oleh Bu Kurnia Triroyani, ya, sikap kami. Jadi kita tetap bersama, tidak ada statement pribadi. Ya, ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya, untuk melawan kebatilan. Ketika Mas Roy mengutip ada dua tuyul bertemu dengan Jin Ifrit, ya, itu sebetulnya adalah suatu kritikan satir gitu, yang mengambil dari karikatur seorang wartawan senior. Jadi sama sekali tidak ada mens rea dari Mas Roy untuk menghinakan seseorang, ya, untuk kemudian merendahkan seseorang. Bahkan Mas Roy itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bang Egy. Setelah beliau mendapatkan SP3, ini menjadi persoalan hukum karena memang ada kritikan yang pedas dari kami terkait dengan penegakan hukumnya yang kami kritik, ya, yaitu SP3 yang dijadikan sebagai dasar kedua tersangka tidak lagi berstatus tersangka itu sebetulnya bermula dari evaluasi kami terhadap cacat formil dan cacat material SP3 dengan dasar RT. Demokrasi kita sedang dalam titik yang sangat nadir. Kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Dan sah-sah saja ketika ada warga negara, apalagi kami sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy, kemudian ada Bang Ahmad Hosinuddin, ada Bang Herman, kemudian ada Bang Jack Aspardi Pilihan, dan yang lain ada Bang Medi juga. Ketika menyusun satu bentuk, menyampaikan satu bentuk kritikan hukum yang pedas, itu sah secara hukum. Karena
kehadiran seorang advokat warga negara itu kan adalah melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Kalau aparat penegak hukum dikritik dan kemudian itu ditafsirkan sebagai satu bentuk delik fitnah dan pencemaran nama baik, belum gimana kita mau mempertaruhkan negara hukum kita gitu. Menanggapi tudingan Roy Suryo dan koleganya yang menyebut laporan Egy Sujana atas pengaruh Jokowi, kuasa hukum Egy Sujana, Eli Daneti, membantahnya dengan keras. Eli Daneti yang merupakan saksi hidup perjuangan seorang Egy Sujana, mengatakan jika suara dan sikap kliennya tidak bisa dibeli apalagi dilabeli sebagai relawan Jokowi. Menurutnya, laporannya terhadap Roy Suryo murni atas kepentingan pribadi, bukan untuk memuaskan kelompok manapun, juga tidak ada kaitannya dengan pertemuannya dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu di Solo. Ya, atas instruksi klien saya, Pak Egy Sujana, dan membersamai dengan Pak DHL dan Mary Lubis, yang selalu direndahkan, dicaci maki oleh Kozinudin bersama Roy Suryo, yang dianggap sudah melampaui batas, merendahkan dan mencemarkan nama baik, yang mengganggu ketentraman dari pihak keluarga Bang Egy. Maka Bang Egy langsung datang ke Polda bersama Damai Lubis untuk membuat LP. Damai Lubis melaporkan Kozinudin, kalau Bang Egy melaporkan Kozinudin dan Roy Suryo. Kalau LP kami ini, kapan Bu LP ini dibuat? nah kalau LP DHL sama dia, LP ini dibuat mulai dari tanggal 23 ya. Semoga ini menjadi langkah awal bagi kita yang selalu dihina dan direndahkan, dengan yang kita tidak merasa salah dan tidak menjadi pengkhianat dan tidak maling dan nerima apapun. Kenapa dia jas? Kenapa dia rendah-rendahkan? Kenapa dia cukup arogan merendahkan kita? Kalau dia nggak ngerti tanya. Kalau dia dapat buktikan, hinalah. Ikhlas kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.